Mari kita langsung ke inti permasalahan. Berapa banyak dari kita yang benar-benar menjalani hidup kita dengan potensi penuh? Saya berbicara tentang bangun setiap hari yang tidak hanya didorong oleh kopi, tetapi juga oleh dorongan yang tak terhentikan untuk mencapai keunggulan dan untuk benar-benar berkembang. Jika itu terdengar seperti kehidupan yang Anda inginkan, saya punya 9 prinsip stoik yang kuat untuk dibagikan kepada Anda. Ini bukan sekadar ide, ini adalah alat praktis yang dirancang untuk mempertajam pikiran dan memperkaya jiwa Anda. Setiap prinsip akan membantu Anda fokus, bertindak dengan tujuan, dan menemukan jati diri Anda sepanjang jalan. Jika Anda mencari rutinitas pagi yang menjanjikan untuk menjaga Anda tetap fokus dan meningkatkan kehidupan sehari-hari Anda, tetaplah bersama saya saat kita menyelami prinsip-prinsip ini yang lebih relevan dari sebelumnya di dunia modern kita yang serba cepat. Pertama, setiap pagi ketika Anda bangun, ingatkan diri Anda bahwa Anda mampu. Ini lebih dari sekadar pernyataan. Ini adalah deklarasi kekuatan dan kompetensi bawaan Anda. Ini bukan tentang kesombongan atau rasa percaya diri yang berlebihan. Ini tentang mendasarkan diri Anda pada pengetahuan bahwa Anda memiliki kekuatan untuk menghadapi apapun yang terjadi pada Anda. Ini tentang bangun setiap hari dan menjejakkan kaki dengan kuat di tanah, berlabuh pada keyakinan bahwa Anda sepenuhnya diperlengkapi untuk menangani tantangan dan peluang yang hidup berikan kepada Anda. Afirmasi ini berfungsi sebagai pengingat harian bahwa Anda memiliki keterampilan, kebijaksanaan, dan ketahanan yang dibutuhkan untuk berhasil. Ini bukan hanya optimisme, ini adalah sikap yang diperlukan jika Anda ingin menavigasi kompleksitas kehidupan dengan keyakinan dan kelincahan. Di dunia yang sering mencoba menunjukkan kekurangan kita, sangat penting untuk menegaskan kembali nilai dan kemampuan Anda sendiri. Ketika keraguan merayap masuk dan mereka akan, ingatlah bahwa pengingat ini bisa menjadi mercusuar yang membimbing Anda kembali ke inti kekuatan Anda. Setiap kali Anda menegaskan bahwa Anda mampu, Anda tidak hanya meyakinkan diri sendiri, tetapi juga menantang status quo yang mungkin secara tidak adil memberi label Anda sebaliknya. Ini tentang mengetahui nilai Anda tanpa perlu validasi eksternal. Anda menyadari bahwa meskipun dunia mungkin tidak dapat diprediksi dan terkadang keras, respons Anda terhadapnya, keyakinan Anda pada diri sendiri harus tetap stabil dan kuat. Merangkul pola pikir ini mengubah cara Anda mendekati setiap tugas, setiap interaksi, dan setiap keputusan. Anda bergerak dengan tujuan dan niat, bukan hanya bereaksi terhadap peristiwa, tetapi secara aktif membentuknya. Kepercayaan diri ini tidak hanya terlihat oleh Anda, tetapi juga memancarkan pengaruh keluar, memengaruhi bagaimana orang lain memandang dan menanggapi Anda. Ketika Anda benar-benar percaya pada kemampuan Anda menginspirasi kepercayaan pada orang-orang di sekitar Anda yang menciptakan lingkaran umpan balik positif yang memperkuat keyakinan Anda pada diri sendiri. Kedua, kekuatan membentuk realitas. Seberapa sering kita membatasi diri kita sendiri dengan pernyataan, "Saya tidak bisa"? Mari kita balikkan naskah ini untuk Anda. Anda benar-benar bisa. Anda memiliki kekuatan untuk membentuk realitas Anda. Kaum Stoik, para filsuf kuno yang mengubah kebijaksanaan menjadi bentuk seni, percaya bahwa persepsi kita mendikte realitas kita. Apa artinya ini bagi kita hari ini? Ini berarti lensa yang kita gunakan untuk melihat keadaan kita, narasi yang kita ceritakan kepada diri kita sendiri tentang apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan, membentuk segalanya, mulai dari pengalaman sehari-hari
hingga lintasan hidup kita. Dengan merangkul pola pikir bahwa saya membentuk realitas saya, Anda mengambil kepemilikan atas hidup Anda. Anda menyadari bahwa setiap keputusan, setiap reaksi, dan setiap pikiran berkontribusi pada kanvas kehidupan Anda. Ini bukan tentang menyangkal tantangan atau kesulitan yang Anda hadapi, melainkan tentang mengakui mereka dan kemudian menyadari bahwa Anda memiliki kekuatan untuk menavigasi melalui mereka, membentuk mereka, atau bahkan menggunakannya sebagai batu loncatan menuju sesuatu yang lebih besar. Prinsip ini mengajarkan kita untuk tidak menunggu secara pasif saat yang tepat atau mencari persetujuan eksternal untuk melangkah maju. Mengapa harus menunggu saat yang sempurna ketika Anda bisa menciptakannya setiap hari? Setiap hari penuh dengan peluang untuk mengambil kendali, membuat keputusan, dan mengarahkan hidup Anda ke arah yang Anda pilih, baik itu mengubah karier, meningkatkan hubungan, atau memulai proyek pribadi baru. Kekuatan pendorong datang dari keyakinan Anda bahwa Anda memang dapat membentuk hasil. Bayangkan memulai setiap hari dengan keyakinan bahwa Anda memegang kendali atas hari Anda. Anda memutuskan untuk melihat setiap interaksi dan tantangan melalui lensa proaktif. Ini tidak hanya membuka kemungkinan, tetapi melipat gandakannya. Ketika Anda hidup dengan keyakinan bahwa Anda memiliki kekuatan itu, hal itu menjadi nyata dalam tindakan Anda. Anda menjadi lebih tegas, lebih bersedia mengambil risiko, dan lebih tangguh dalam menghadapi kemunduran karena Anda tahu bahwa setiap langkah adalah alat pahat yang membentuk mahakarya agung dalam hidup Anda. Mengklaim kekuatan Anda untuk membentuk realitas Anda memberdayakan, tetapi juga membutuhkan tanggung jawab. Itu berarti mengambil kendali sadar atas pikiran dan sikap Anda. Setiap pikiran tentang saya bisa memperkuat tekad Anda, dan setiap saya akan mendorong Anda maju. Dengan secara konsisten menegaskan kemampuan Anda untuk membentuk realitas Anda tidak hanya mengubah pandangan Anda tentang dunia, tetapi juga pandangan dunia terhadap Anda. Ketiga, konsep jalan yang jelas. Terlalu umum bagi kita untuk menemukan diri kita terjerat dalam penyesalan kemarin atau ketidakpastian hari ini. Tetapi bagaimana jika saya katakan kepada Anda bahwa ada cara berbeda untuk memulai hari Anda, sebuah cara yang menentukan nada untuk kesuksesan dan kejelasan. Setiap pagi ketika Anda mengingatkan diri Anda bahwa jalan saya jelas, Anda tidak hanya melafalkan kata-kata, Anda menetapkan niat. Mantra ini bukan tentang menyangkal bahwa ada rintangan, tentu saja ada. Hidup penuh dengan rintangan, tetapi merangkul perspektif ini berarti melihat rintangan ini bukan sebagai penghalang, melainkan sebagai bagian integral dari perjalanan Anda. Masing-masing merupakan batu loncatan, bukan batu sandungan. Ini tentang mengakui tantangan dan kemudian menggunakannya sebagai katalisator untuk mendorong Anda maju, bukan menahan Anda. Ketika Anda memulai hari dengan pola pikir bahwa jalan Anda jelas, Anda melakukan lebih dari sekadar memompa diri Anda sendiri. Anda memprogram otak Anda untuk fokus pada solusi dan kemajuan. Kejelasan ini tidak secara ajaib menghilangkan rintangan dari jalan Anda, tetapi memberdayakan Anda untuk menavigasi melalui mereka dengan lebih efektif. Setiap tantangan menjadi pelajaran dalam penyamaran, dan dengan setiap pelajaran, Anda mengumpulkan kebijaksanaan yang menerangi jalan Anda, bahkan di masa tergelap sekalipun. Idenya bukanlah untuk melangkah maju secara membabi buta, tetapi untuk bergerak maju dengan visi yang jelas tentang kemana Anda ingin pergi. Kejelasan ini datang dari pemahaman yang mendalam tentang tujuan Anda dan penerimaan tentang apa yang diperlukan untuk mencapainya.
Ini tentang navigasi strategis yang hanya mungkin dilakukan ketika Anda memiliki arah yang jelas. Bukan berarti jalan Anda tidak akan berliku-liku, tetapi Anda akan tetap teguh dan mudah beradaptasi, siap mengubah arah jika diperlukan, sambil tetap menjaga tujuan Anda tetap terlihat. Konsep jalan yang jelas juga mendorong Anda untuk melepaskan beban yang tidak perlu dari kegagalan dan ketakutan di masa lalu. Mudah untuk membawa beban ini bersama kita, membiarkannya mengaburkan visi kita dan membebani kita. Mengingat bahwa jalan Anda jelas membantu Anda melepaskan beban ini, memaafkan diri sendiri atas kesalahan masa lalu, dan untuk terus maju dengan pola pikir yang lebih ringan dan lincah dalam mengejar keunggulan pribadi. Keempat, saya tumbuh lebih kuat setiap hari adalah pernyataan sederhana, namun mendalam yang berfungsi sebagai pengingat yang kuat bahwa perjalanan kita menuju keunggulan pribadi adalah proses evolusi yang berkelanjutan. Anda tidak akan mencapai kesempurnaan dalam semalam, tetapi setiap hari akan membawa Anda lebih dekat padanya. Akui pertumbuhan Anda, hargai perjalanan Anda, dan pahami bahwa setiap tantangan yang dihadapi dan setiap kesalahan yang dibuat adalah kesempatan untuk belajar dan memperkuat karakter Anda. Filosofi ini bergantung pada kesadaran bahwa pertumbuhan adalah proses non-linear. Beberapa hari Anda mungkin melompat maju, sementara yang lain mungkin tampak seperti Anda mengambil beberapa langkah mundur. Namun, bahkan pada hari-hari itu, Anda mungkin melangkah maju. Sangatlah penting karena mereka kaya dengan pelajaran yang tidak terpisahkan untuk memperkuat karakter Anda. Setiap kesalahan, setiap tantangan yang Anda hadapi bukanlah tanda kegagalan, tetapi panggilan untuk belajar dan ketahanan. Ketika Anda mulai melihat perjalanan Anda melalui lensa ini, setiap rintangan menjadi momen untuk menguji tekad dan meningkatkan kemampuan Anda. Merangkul pertumbuhan harian juga berarti secara aktif mengakui dan merayakan kemajuan Anda, tidak peduli seberapa kecil kelihatannya. Ini bisa menyempurnakan keterampilan mengatasi rasa takut atau hanya menangani situasi yang menegangkan dengan sedikit lebih anggun dari sebelumnya. Dengan mengenali kemenangan ini, Anda memperkuat jalan perbaikan Anda dan memotivasi diri Anda untuk terus maju. Lebih jauh lagi, pola pikir berkembang ini mendorong budaya kasih sayang dan kesabaran pada diri sendiri. Mudah untuk bersikap keras pada diri sendiri ketika kita tidak memenuhi harapan kita atau ketika kita membandingkan kemajuan kita dengan orang lain. Namun, memahami bahwa pertumbuhan adalah perjalanan pribadi yang unik bagi setiap individu, memungkinkan kita untuk menghargai kecepatan kita sendiri dan menghargai proses kita. Hal ini membebaskan kita dari penilaian keras yang sering kita berikan pada diri kita sendiri dan menggantinya dengan sikap memelihara yang menumbuhkan pertumbuhan yang lebih substansial dan berkelanjutan. Kelima, saya berkomitmen pada keunggulan. Ini bukan sekadar frasa, ini adalah deklarasi pribadi, sebuah komitmen yang menentukan nada untuk setiap aspek kehidupan Anda. Komitmen ini beresonansi dengan filosofi Stoik bahwa kebajikan kita dan usaha yang kita lakukan untuk mengembangkannya mendefinisikan kita lebih dari kata-kata kita. Ketika Anda bangun setiap hari dan menegaskan kembali komitmen Anda terhadap keunggulan, Anda tidak hanya menetapkan tujuan, tetapi juga menyelaraskan tindakan harian Anda dengan nilai-nilai tertinggi Anda. Keindahan komitmen ini terletak pada kesederhanaan dan tantangannya. Keunggulan bukanlah tentang mengungguli orang lain atau mencapai kesempurnaan, melainkan tentang merangkul kerja keras dan upaya harian yang diperlukan untuk melampaui batasan sebelumnya. Ini tentang menemukan nilai dan tujuan dalam kegigihan dan disiplin
yang membentuk bukan hanya hasil, tetapi karakter. Ketabahan mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, usaha kita, disiplin kita, integritas kita, dan tanggapan kita terhadap dunia luar. Dengan berkomitmen pada keunggulan, Anda fokus pada aspek-aspek yang dapat dikendalikan ini yang mewujudkan kebajikan yang dipegang teguh oleh kaum Stoik seperti kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan kesederhanaan. Setiap pagi ketika Anda mengingatkan diri sendiri tentang komitmen ini, itu adalah dorongan untuk mewujudkan kebajikan ini sepanjang hari Anda, tidak peduli tantangan apa yang menghadang Anda. Terlebih lagi, komitmen ini mendorong Anda untuk berusaha. Sementara yang lain mungkin istirahat, bukan sebagai penilaian atas pilihan Anda, tetapi sebagai standar pribadi yang Anda tetapkan untuk diri Anda sendiri. Ini tentang menahan diri Anda pada standar upaya yang konsisten, yang pada gilirannya menumbuhkan ketahanan dan rasa pencapaian yang berakar dalam. Jalan menuju keunggulan seringkali merupakan jalan yang sepi. Bukan berarti Anda sendirian, rasa terisolasi, namun dalam tuntutan akuntabilitas pribadi, dan motivasi diri, kesuksesan sejati dibentuk oleh usaha keras dan disiplin. Ini bukan hanya tentang penghargaan atau prestasi yang datang dari pekerjaan Anda, melainkan tentang orang yang Anda jadikan dalam proses setiap hari. Berusaha keras membuat Anda lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih peka terhadap detail-detail kecil dari keahlian Anda dan kebutuhan orang lain. Ia membentuk Anda menjadi pemimpin bukan hanya di bidang Anda, tetapi juga di komunitas Anda, menginspirasi orang lain dengan dedikasi dan integritas Anda. Keenam, alasan adalah musuh kemajuan. Alasan tidak mendefinisikan saya adalah sikap yang kuat untuk diambil. Alasan dalam hidup yang Anda lihat lebih dari sekadar kebohongan putih kecil yang kita ceritakan kepada orang lain. Itu adalah cerita yang kita buat untuk membenarkan kelambanan kita kepada diri kita sendiri. Itu bisa menggoda, memberi kita kelegaan yang nyata dari ketidaknyamanan akuntabilitas. Namun, dengan merangkul alasan, kita menyerahkan kekuatan kita untuk berubah, mempengaruhi, dan maju menuju tujuan kita. Inilah mengapa, dari sudut pandang Stoik, sangat penting untuk fokus pada apa yang benar-benar berada dalam kendali kita, tindakan dan respons kita. Setiap kali kita menghadapi situasi yang menantang atau kemunduran, kita memiliki dua pilihan. Kita dapat membuat alasan atau kita dapat menghadapi situasi tersebut secara langsung dengan penuh tanggung jawab dan tujuan. Alasan mungkin terlihat menawarkan jalan keluar yang mudah, tetapi hal itu membuat kita terikat pada tempat yang sama, terjebak dalam lingkaran ketidakpuasan dan penyesalan. Sebaliknya, mengambil tanggung jawab memberi kita kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan terus maju. Ini tentang memiliki narasi hidup kita dan secara aktif membentuknya, daripada menjadi karakter pasif dalam cerita yang ditulis oleh keadaan dan ketakutan. Menolak alasan berarti secara aktif mempertanyakan narasi spontan yang mengatakan bahwa itu terlalu sulit, saya tidak punya cukup waktu, atau saya memang tidak cukup baik. Ini melibatkan penilaian diri yang ketat dan komitmen untuk mengatasi ketidaknyamanan ini. Bukan tentang bersikap keras pada diri sendiri, melainkan tentang bersikap jujur dan berpandangan jernih tentang kemampuan Anda dan tindakan nyata yang dapat Anda ambil untuk mengatasi rintangan. Setiap kali Anda menghindari alasan, Anda membangun sedikit lebih banyak ketahanan dan kepercayaan diri, memperkuat citra diri yang didasarkan pada kemampuan daripada keterbatasan. Lebih jauh lagi, bertindak dengan tujuan adalah bagian integral dari filosofi ini. Artinya,
Setiap tindakan yang Anda ambil dijiwai dengan kesengajaan dan diarahkan menuju hasil yang berarti. Saat Anda menjalani cara ini, tidak hanya menghilangkan ruang dalam hidup Anda untuk alasan, tetapi Anda juga menumbuhkan pola pikir yang mencari solusi daripada rute pelarian. Ini tentang membuat keputusan yang selaras dengan nilai-nilai inti dan tujuan jangka panjang Anda, daripada memilih kenyamanan sementara yang alasan berikan. Ketika saya mengatakan alasan tidak mendefinisikan saya, itu adalah pernyataan kemandirian dari hambatan yang saya buat sendiri. Itu adalah penegasan bahwa saya memilih untuk mendefinisikan diri saya sendiri dengan usaha saya, ketahanan saya, dan pencapaian saya, tidak peduli seberapa kecil mereka mungkin awalnya. Pendekatan ini tidak hanya mengubah cara Anda mencapai tujuan, itu pada dasarnya mengubah cara Anda memandang tantangan dan kemunduran. Itu tidak lagi tentang kegagalan, tetapi lebih tentang peluang untuk pertumbuhan, pembelajaran, dan realisasi diri. Ketujuh, saya dirancang untuk kebesaran. Biarkan itu meresap sejenak. Itu bukan hanya kalimat motivasi. Itu adalah kebenaran mendalam yang secara fundamental dapat mengubah cara Anda melihat diri sendiri dan tempat Anda di dunia. Anda bukan hanya wajah lain di tengah keramaian yang ditakdirkan untuk berbaur dan bergerak bersama masa. Tidak, Anda ada di sini dengan serangkaian bakat unik dan kemampuan bawaan yang hanya milik Anda, yang tidak hanya dimaksudkan untuk eksistensi semata, tetapi untuk pencapaian luar biasa dan kontribusi yang berarti. Setiap pagi ketika Anda bangun, ingatkan diri Anda tentang kebenaran sederhana namun transformatif ini. Anda dirancang untuk kebesaran. Ini bukan tentang memberi makan ego Anda. Ini tentang mengenali dan menerima tanggung jawab yang Anda miliki datang dengan potensi bawaan Anda. Anda memiliki sesuatu yang istimewa yang hanya Anda dapat tawarkan kepada dunia, dan merupakan tugas Anda terhadap diri sendiri dan orang lain untuk mengembangkan dan berbagi hadiah ini. Memahami bahwa Anda dirancang untuk kebesaran mengubah pendekatan Anda terhadap tantangan dan peluang sehari-hari. Mengubah perspektif Anda dari saya harus menjadi saya bisa. Ini berarti melihat setiap hari sebagai kesempatan baru untuk melangkah lebih dekat dengan potensi tertinggi Anda. Keyakinan pada kebesaran takdir Anda ini tidak dimaksudkan untuk menekan Anda ke dalam produksi konstan, tetapi untuk menginspirasi Anda menuju pertumbuhan dan peningkatan berkelanjutan. Ini tentang berusaha untuk menjadi lebih baik hari ini daripada Anda kemarin, dan bahkan lebih baik besok. Lebih jauh lagi, biarkan pengetahuan ini tentang kehebatan bawaan Anda berfungsi sebagai kekuatan pendorong dalam hidup Anda. Biarkan ia mendorong Anda melewati masa-masa keraguan dan mengangkat Anda lebih tinggi di saat-saat kesuksesan. Ketika Anda benar-benar percaya pada potensi besar Anda mulai bertindak berbeda. Pilihan Anda mencerminkan aspirasi Anda dan tindakan Anda selaras dengan tujuan Anda. Anda menjadi lebih tangguh dengan mengetahui bahwa setiap kemunduran hanyalah hambatan sementara di jalan Anda untuk mencapai hal-hal hebat. Berbagi bakat Anda dengan dunia bukan hanya tentang pemenuhan pribadi, tetapi tentang membuat perbedaan, baik itu melalui karier, hobi, atau hubungan Anda. Setiap interaksi adalah kesempatan untuk memberikan sesuatu yang berharga. Ini mungkin berarti menawarkan keterampilan Anda untuk membantu memecahkan masalah, menggunakan kreativitas Anda untuk menginspirasi orang lain, atau hanya membawa diri Anda yang terbaik ke dalam interaksi harian Anda, sehingga mengangkat orang-orang di sekitar Anda. Kedelapan, opini orang lain tidak mempengaruhi saya. Di dunia di mana pendapat sama banyaknya, orang-orang mudah terpengaruh atau kewalahan oleh apa yang orang lain pikirkan atau katakan tentang kita.
Prinsip ini tidak akan mempengaruhi kita, tidak akan mempengaruhi saya. Menerima prinsip ini sebagai cahaya penuntun dalam menavigasi melalui hiruk-pikuk kehidupan sangat penting. Stoicisme adalah sebuah filosofi yang berakar pada pencarian rasionalitas dan kedamaian batin, yang mengajarkan kita pelajaran penting tentang pentingnya menjaga benteng batin, inti yang tak tergoyahkan dari integritas pribadi dan harga diri. Mengapa ini penting? Karena terlalu sering kita membiarkan pendapat orang lain membentuk tindakan kita, harga diri kita, dan bahkan takdir kita. Kita mungkin mengubah cara kita bertindak, berpakaian, atau bahkan berpikir berdasarkan bagaimana kita percaya orang lain memandang kita atau mengharapkan kita harus berperilaku. Namun inilah ide transformatif. Pendapat mereka tidak menentukan realitas Anda, hanya Anda yang memiliki kekuatan itu. Setiap kali Anda mengingatkan diri sendiri bahwa opini eksternal tidak mempengaruhi Anda mendapatkan kembali sebagian dari otonomi Anda. Tetap berkomitmen pada jalan Anda berarti mengakui nilai penilaian dan keyakinan Anda sendiri atas kebisingan orang banyak. Itu berarti memutuskan siapa Anda dan siapa yang Anda inginkan, kemudian hidup sesuai dengan identitas itu, terlepas dari tekanan atau kritik eksternal. Ini bukan tentang mengabaikan semua bentuk umpan balik atau hidup dalam isolasi dari pikiran-pikiran dan perasaan orang lain, melainkan membedakan suara mana yang berkontribusi pada pertumbuhan Anda dan mana yang menghambatnya. Mempertahankan benteng batin Anda membutuhkan lebih dari sekadar mengabaikan apa yang dikatakan orang lain. Hal ini melibatkan membangun rasa diri yang kuat, yang selaras dengan nilai dan aspirasi terdalam Anda. Ini berarti membentengi diri dengan kebijaksanaan, kasih sayang, dan ketahanan, sehingga ketika Anda menghadapi kritik atau pujian, Anda dapat menerimanya dengan lapang dada tanpa membiarkannya mengguncang rasa jati diri Anda. Biarkan tindakan Anda mencerminkan jati diri Anda yang sebenarnya, bukan versi yang dibentuk oleh ekspektasi eksternal. Ketika Anda hidup secara otentik, selaras dengan jati diri Anda akan selalu siap untuk menghadapi kritik atau pujian. Nilai-nilai dan tujuan pribadi Anda menjadi mercusuar bagi orang lain. Anda menginspirasi orang-orang di sekitar Anda untuk juga mencari jalan mereka dan berdiri teguh melawan gelombang penilaian masyarakat yang seringkali sangat besar. Terakhir, saya merangkul momen saat ini adalah kekuatan penegasan yang membawa esensi hidup sepenuhnya dan penuh perhatian. Dengan mengadopsi pola pikir ini, kita terlibat lebih dalam dengan kehidupan saat ia terungkap, saat demi saat. Ketika Anda berkomitmen untuk merangkul masa kini, Anda memilih untuk melepaskan penyesalan masa lalu dan kecemasan masa depan. Ini bukanlah tentang mengabaikan masa lalu atau mengabaikan masa depan, tetapi lebih kepada memfokuskan energi dan perhatian Anda pada masa kini, di mana kehidupan benar-benar terjadi. Ini tentang menyadari bahwa berkutat secara berlebihan pada apa yang telah terjadi atau apa yang mungkin terjadi dapat mencuri kegembiraan dari momen saat ini. Setiap kali Anda mengingatkan diri Anda untuk merangkul masa kini, Anda secara sadar memilih untuk tidak membiarkan bayang-bayang kemarin atau gema masa depan mengalihkan perhatian Anda dari semangat hari ini. Filosofi ini membantu menumbuhkan pola pikir yang tangguh dan membumi. Anda belajar menghargai setiap momen atas apa yang ditawarkannya, belajar dari masa lalu tanpa dirantai terhadapnya, dan merencanakan masa depan tanpa dikonsumsi olehnya. Keseimbangan inilah yang ingin dicapai oleh stoicisme. Keseimbangan di tengah pasang surut kehidupan yang tak terelakkan. Ketika Anda hidup di masa kini, Anda meningkatkan kemampuan Anda
untuk menanggapi fluktuasi ini dengan pikiran jernih dan hati yang mantap. Merangkul masa kini juga meningkatkan kemampuan Anda untuk merespons tantangan hidup. Daripada bereaksi karena takut atau kebiasaan, Anda bertindak dengan niat dan tujuan. Ini karena pikiran Anda tidak tersebar di berbagai waktu dan tempat. Pikiran Anda terfokus di sini, tajam, dan siap untuk menghadapi situasi apapun. Fokus ini meningkatkan kreativitas Anda, keterampilan pemecahan masalah, dan kemampuan Anda untuk berkomunikasi dengan orang lain. Anda menjadi lebih peka terhadap nuansa halus interaksi dan lingkungan, membuat keputusan yang lebih bijak, dan menjalin hubungan yang lebih dalam. Lebih jauh lagi, ketika Anda menerima masa kini, Anda terlibat lebih penuh dengan orang-orang di sekitar Anda. Anda mendengarkan dengan lebih baik, memperhatikan lebih banyak, dan berpartisipasi secara aktif. Hal ini dapat mengarah pada kehidupan yang lebih kaya dan hubungan yang memuaskan, baik secara pribadi maupun profesional. Hal ini juga memungkinkan Anda untuk menikmati kesenangan hidup yang sederhana. Apakah itu rasa kopi pagi Anda, nuansa sinar matahari di kulit Anda, atau tawa orang yang Anda cintai? Momen-momen ini mungkin tampak kecil, tetapi mereka memiliki dampak yang mendalam pada kesejahteraan kita secara keseluruhan. Terima kasih telah bergabung dengan saya hari ini di Langkah Inspiratif. Ingatlah, kekuatan untuk menjalani kehidupan yang benar-benar memperkaya terletak pada merangkul setiap momen sebagaimana adanya. Teruslah berlatih setiap hari dan lihat betapa lebih hidup dan bermakna hidup Anda. Jika Anda menemukan wawasan hari ini bermanfaat, saya mendorong Anda untuk memeriksa salah satu video yang disarankan di layar Anda untuk melanjutkan perjalanan Anda dalam menguasai seni hidup dengan baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas ini, dan ingatlah, setiap hari adalah kesempatan baru untuk hidup secara mendalam. Sampai jumpa di video selanjutnya.